Pernah nggak sih ngerasa udah belajar banyak banget, nonton video, baca artikel, tapi kok hidup kayaknya gitu-gitu aja? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar kenapa mengonsumsi informasi itu beda banget sama belajar. Kita akan lihat cara orang-orang paling sukses di dunia mengubah pengetahuan jadi hasil yang, ya, nyata. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Scrolling seharian, nontonin konten edukasi, dan rasanya, wah, produktif banget hari ini. Tapi faktanya, perubahan itu nggak datang dari sekedar nonton. Informasi yang cuma lewat di mata dan telinga tanpa kita apa-apain lagi, ya belum jadi apa-apa. Nah, ini dia nih kuncinya. Ini sama sekali bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang pegang peta belajar yang benar. Kebanyakan dari kita tuh sibuk ngumpulin bahan-bahan, sementara orang sukses, mereka langsung bangun sesuatu pakai bahan-bahan itu. Yuk kita lihat peta mereka kayak gimana. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ilusi belajar. Disinilah jebakan paling besarnya. Kita sering banget ngerasa udah produktif, padahal sebetulnya kita cuma lagi cari hiburan yang kedoknya belajar. Coba lihat di perbedaannya. Di satu sisi ada belajar untuk hiburan. Ini yang nyaman, nonton pasif, dan bikin kita ngerasa pintar. Tapi ujung-ujungnya nggak ada aplikasi. Nah, di sisi lain ada belajar untuk praktek. Ini yang aktif, punya tujuan jelas, dan setiap informasi yang didapat langsung dipikirin, oke, ini bisa dipakai buat apa ya? Coba deh, jujur sama diri sendiri, Anda lebih sering ada di sisi yang mana? Dan ini intinya, mau seberapa banyak buku yang Anda baca atau video yang Anda tonton, kalau nggak ada tindakan nyata yang dihasilin, ya statusnya cuma hiburan aja. Itu namanya konsumsi, bukan belajar. Kuncinya itu selalu di aplikasi. Selalu. Terus, gimana dong caranya pindah dari yang pasif ke yang aktif? Tenang, ada 3 prinsip simple banget yang bisa langsung kita pakai. Ini dia, 3 senjatanya. 1. Fokus ke satu keahlian aja, jangan kemana-mana. 2. Setiap kali belajar harus ada output atau hasilnya. Dan yang ketiga, dari awal niatnya udah untuk praktek, bukan buat numpuk teori di kepala. Yuk kita bedah satu-satu. Ini soal prinsip pertama, fokus. Di dunia yang isinya distraksi semua ini, jauh lebih baik jadi ahli di satu bidang, misalnya public speaking, daripada tahu seuprit-seuprit soal public speaking, SEO, sama desain grafis. Menguasai satu hal sampai dalam itu nilainya luar biasa. Ingat ya, kedalangan itu selalu menang lawan keramaian. Terus, output itu apa sih? Gak usah yang ribet-ribet kok. Bisa sesederhana nulis beberapa poin penting yang kamu dapat, atau bikin eksperimen kecil-kecilan dari ilmu baru itu. Atau bahkan cuma sekedar ngambil satu keputusan. Oke, mulai besok saya akan, nah itu udah output. Memulai obrolan soal topik itu juga output loh. Proses belajar itu ibarat masak deh. Nonton video resep itu baru langkah paling awal. Proses masaknya itu ya pas Anda mulai ngambil bahan-bahan dan nyiptain sesuatu. Tanpa output atau masakan yang jadi, ya informasi tadi bakal basi. Proses belajar Anda berhenti di situ aja. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Kunci paling utama yang mengikat semua ini. Apa itu? Eksekusi. Coba deh, renungkan ini sebentar. Anda bisa punya akses ke seluruh ilmu pengetahuan di dunia, tapi kalau nggak ada satupun yang dijalankan, nilai dari semua informasi itu, 0. Beneran, 0 besar. Nilai itu bukan ada di apa yang Anda tahu, tapi di apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda tahu. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Waktunya kita praktek. Kita ubah semua obrolan ini jadi aksi nyata. Ini bukan pertanyaan retoris ya, coba pikirin beneran. Dari semua yang kita bahas barusan, apa satu hal yang paling klik buat Anda? Dan yang jauh lebih penting, apa satu langkah kecil, satu output yang bakal Anda buat hari ini juga berdasarkan ilmu tadi? Jangan sampai momen ini lewat gitu aja. Yuk, kita bikin komitmen ini jadi nyata. Kalau cuma di dalam hati, gampang lupanya. Coba deh, ketik sekarang di kolom komentar, belajar untuk praktek. Ini bukan buat saya, tapi sebagai pengingat buat diri Anda sendiri. Kalau Anda siap, pindah dari kursi penonton ke lapangan permainan. Dan sebagai penutup, ingat ini baik-baik ya. Kadang-kadang, kita itu sembunyi di balik kata belajar buat nunda-nunda tindakan yang kita takuti. Kita jadiin belajar itu sebagai pelarian. Padahal, sejatinya belajar itu adalah alat. Alat yang didesain untuk ngebangun sesuatu. Sekarang, giliran Anda pakai alat itu.